Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator pada hari ini, Jumat 16 Juni 2023, pada Hari Raya Hati Yesus Maha Kudus. Renungan sore kita hari ini akan diambil dari Injil Matius, bab 11 ayat 25 sampai 30. Marilah kita awali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, serta orang-orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang, dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, setelah hari Minggu lalu kita merayakan tubuh dan darah Kristus, hari Jumat ini kita merayakan hati Yesus yang Maha Kudus. Artinya kita bukan saja dipanggil untuk menyambut tubuh dan darah Kristus, tetapi juga mengenakan hatinya yang lemah, lembut, dan rendah hati. Hati yang penuh dengan cinta, yang rela tersakiti demi keselamatan kita yang dikasihinya. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mengasihi seseorang, maka sebetulnya kita pun siap memberikan hati untuk tersakiti. Sebagaimana perasaan sakit yang jauh lebih mendalam pada saat orang yang kita kasihi, pasangan, anak, orang tua, saudara atau saudari, mengkhianati kasih, perhatian, dan pengorbanan kita, dibanding dengan mereka yang tidak kita kenal, yang membenci kita, yang berusaha menyerang dan berusaha menjatuhkan kita. Namun melalui hati yang terluka itulah terpancar kasih yang berlimpah. Air dan darah yang keluar dari lambung Kristus yang tertikam menjadi tanda kerahiman ilahi, sumber sakramen-sakramen gereja. Air yang membersihkan keberdosaan kita, memadamkan api kemarahan, menyapu dan menghilangkan dendam, serta menyucikan dan memurnikan kasih, yang dilengkapi dengan darah yang menyalurkan kehidupan, memberikan nutrisi rohani dan keberanian untuk berkorban demi keselamatan sesama. Kita pun sering kali mengkhianati kasih Allah melalui pelanggaran-pelanggaran yang kita buat. Kita juga telah ikut melukai hatinya. Namun Allah yang adalah kasih tidak menghukum, melainkan melalui hatinya yang terluka terpancarlah kerahimannya yang memeluk dan menyelamatkan kita. Kita pun diajak untuk mengenakan hatinya dengan mau mencintai, mengampuni, dan menerima kembali mereka yang pernah menyakiti kita. Bayangkanlah hati Yesus yang terluka oleh dosa-dosa yang kita perbuat, hati yang tidak membalas, melainkan hati yang tetap memancarkan kerahiman ilahi melalui air dan darah yang mengalirkan kehidupan dan penyembuhan bagi kita. Bagaimana kita berani mengenakan hati Yesus dengan berani mengasihi, mengampuni, dan menerima kembali mereka yang pernah menyakiti dan mengkhianati cinta kita. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabdamu hari ini. Bapa, ajarlah kami untuk memiliki hati-Mu yang Maha Kudus, sehingga kami pun dapat memancarkan kerahiman-Mu yang mengalirkan rahmat penyembuhan dan kehidupan kepada sesama.
Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita berusaha untuk mengampuni dan menerima kembali mereka yang telah menyakiti dan mengkhianati cinta kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.